Saat istri memilih pergi. Halo teman podium Pelangka Pos dimanapun Anda berada. Apa yang berubah di ruang sidang pengadilan agama? Bukan kursi atau palunya, tapi ceritanya. Dulu yang sering angkat kaki dari pernikahan adalah suami. Dan sekarang makin banyak istri yang lebih dulu berkata, "Cukup sampai di sini." Data rekapitulasi 13 pengadilan agama di Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2025 menunjukkan cerai gugat naik menjadi 3.454 kasus dari 3.045 kasus, melonjak 13,4%. Cerai talak juga naik, tapi lebih landai dari 869 menjadi 942 perkara atau sekitar 8,4%. Ini bukan soal siapa yang lebih unggul, tapi siapa yang sudah lebih dulu kehabisan sabar. Kota Pangkalambun dan Kota Sampit masih jadi penyumbang tertinggi. Pangkalambun mencatat 677 cerai gugat dan 196 cerai talak. Disusul Sampit dengan 641 dan 159 kasus. Palangkaraya juga tak jauh, 432 cerai gugat dan 120 cerai talak. Di balik angka-angka itu, ada piring yang pernah melayang, chat yang disimpan, dan kalimat, "Terserah kamu," yang diucap setengah emosi. Itu yang harus dijaga, jangan sampai terjadi. Penyebabnya masih klasik, perselisihan berkepanjangan, mencapai 3.069 kasus. Bukan lagi soal hal kecil, tapi konflik yang dibiarkan menumpuk hingga rumah terasa seperti kos satu atap, namun beda hati. Media sosial ikut menjadi bumbu. Dari like, lanjut ke DM, lalu menjadi debat. Status yang serasa menyindir sering lebih tajam dari pisau dapur. Bahkan satu emoji saja bisa jadi bahan pertengkaran di ranjang dan di rumah tangga. Perpindahan agama cuma 15 kasus kecil, tapi cukup jadi alarm kalau beda prinsip bisa jadi bom waktu. Sementara itu, faktor zina nihil yang tercatat. Entah benar atau tidak sih, itu hanya sekedar tercatat. Faktor ekonomi menyumbang 322 kasus, realitanya pahit. Harga naik, kebutuhan bertambah, penghasilan stagnan. Romantis boleh, tapi kalau dompet kosong, yang muncul bukan pelukan, melainkan perhitungan. Ada pula pasangan pergi tanpa kabar, itu jumlahnya 116 kasus. Dan kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 76 kasus. Ini yang harus dihindari dan jangan sampai terjadi. Ini bukan sekedar beda pendapat, tapi soal batas yang dilanggar. Ironis memang, rumah yang harusnya paling aman malah berubah jadi arena adu ego. Di saat yang sama, nikah kini dianggap pilihan, bukan kewajiban. Standar cukup, itu pun sering berubah-ubah. Kadang lebih labil dari sinyal HP. Meski begitu, tak semua yang memilih pergi itu kalah. Kadang justru itu keputusan yang paling waras. Perempuan hari ini pun tak lagi sekedar bertahan demi status, tetapi berani keluar dari hubungan yang sudah tidak sehat. Pengadilan agama hanya jadi pintu akhir dari retakan panjang permasalahan. Tak ada yang menikah dengan rencana berpisah, semuanya rusak pelan-pelan. Mulai dari komunikasi yang hilang, perhatian pudar, hingga masalah menumpuk. Jadi, selama masih bisa bicara, bicaralah. Komunikasi yang baik, itu kuncinya di rumah tangga. Karena kalau sudah sampai ke meja hakim, yang tersisa biasanya bukan cinta, tapi berkas dan tanda tangan perpisahan. Pergi ke pasar, membeli mangga. Tak lupa singgah, membeli roti. Rumah tangga
retak bukan seketika, pelan-pelan runtuh tanpa kita sadari. Waspada dan berkomunikasi yang baik dalam rumah tangga.